Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 1, muatan pelajaran IPA. Hari ini kita akan belajar sifat-sifat cahaya. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu yuk. Berdoa dimulai. Ibu mengingatkan kembali untuk tetap menjaga protokol kesehatan, menggunakan masker dan jaga jarak dengan orang lain. Jangan lupa sarapan ya sayang. Yuk simak pelajaran hari ini. Ya, hari ini kita akan membahas sifat-sifat cahaya. Cahaya itu apa sih sayang? Siapa yang tahu apa itu cahaya? Ya, cahaya biasanya kalian pasti menganggapnya adalah sesuatu yang silau. Betul apa tidak? Ya, cahaya adalah salah satu energi. Cahaya berasal dari sumber cahaya. Sumber cahaya salah satunya yaitu matahari, sumber cahaya terbesar. Kemudian selain itu ada lilin, ada lampu, ada senter, dan sebagainya. Kalian bisa membedakan suasana siang hari dan malam hari. Malam hari akan terlihat gelap karena tidak ada matahari dan digantikan oleh bulan. Bulan cahayanya tidak sebesar matahari. Maka jika tidak menyalakan lampu akan terlihat gelap suasana di sekitar kita. Bisa dipahami sampai sini anak-anak? Baiklah anak-anak, kita akan membahas sifat-sifat cahaya. Antara lain yaitu 1. Merambat lurus. Nanti kita akan mempraktekannya di pertemuan selanjutnya. Hari ini kita akan membahas dulu ya. Cahaya dapat merambat lurus. Sifat cahaya yang kedua yaitu cahaya dapat dipantulkan. Yang ketiga, cahaya dapat menembus benda-benda bening. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Nah, untuk membuktikan sifat tersebut, kita akan mempraktekannya ya sayang. Jadi, nanti Ibu akan mengumumkan benda-benda yang diperlukan untuk praktek di pertemuan selanjutnya. Tolong disiapkan ya sayang. Cahaya sangat bermanfaat bagi manusia. Kita sehari-hari sangat memerlukan cahaya. Jika tidak ada cahaya, coba bisa dibayangkan bagaimana? Wah, pasti kesulitan ya. Kita akan melakukan kegiatan sehari-hari pun akan kesulitan jika tidak ada cahaya, gelap gulita. Berikut adalah beberapa manfaat cahaya bagi manusia. Memudahkan manusia melakukan kegiatan sehari-hari. Membedakan warna. Melihat benda-benda di sekitar. Ya, betul sekali. Apakah kalian sekarang bisa membedakan warna? Ya, tetapi itu semua karena bantuan dari cahaya. Coba bayangkan, jika suasana gelap gulita, apakah kalian bisa membedakan warna? Tentu tidak, semuanya akan terlihat hitam karena suasananya gelap. Betul, anak-anak? Nah, aktivitas manusia juga akan terbantu dengan
adanya cahaya. Contoh di siang hari. Di siang hari kita bekerja, kita sekolah, kita melakukan aktivitas yang lain itu lebih leluasa dibanding malam hari. Karena di siang hari ada cahaya matahari sehingga manusia bisa melaksanakan aktivitasnya dengan nyaman dan lancar. Nah, ini adalah contoh dari pembuktian sifat cahaya merambat lurus. Nanti kalian siapkan karton ya, sebanyak 3 dan diberi lubang. Nanti kalian akan melihat cahaya lilin dari lubang tersebut. Kartonnya didirikan dan sejajar, sehingga lubangnya pun lurus. Kamu letakkan lilin di paling depan dan dinyalakan. Kamu melihat dari karton di paling belakang. Ya, bahan-bahannya yang harus disiapkan yaitu kardus bekas. Jadi, kardus bekasnya kalian potong menjadi 3 dan diberi lubang tengahnya. Lubangnya tidak usah besar-besar ya, cukup sebesar itu lingkaran pensil. Nah, segitu saja cukup. Nanti dipraktekkan ya. Ini adalah contoh gambar untuk pembuktian bahwa cahaya dapat merambat lurus. Pada gambar ini dapat terlihat bahwa cahaya merambat lurus. Nah, untuk praktek, sifat yang kedua yaitu cahaya dapat menembus benda bening. Siapkan gelas, senter, dan kardus yang tadi, salah satu saja, sebagai pembuktian bahwa cahaya dapat menembus benda bening. Kamu arahkan senter ke dalam gelas, apakah cahayanya menembus sampai ke papan yang tadi? Nah, papan di percobaan 1 bisa kamu gunakan di percobaan 2 1 saja. Nah, apakah senternya akan tembus dari gelas itu? Dibuktikan ya sayang dengan praktikum. Nah, ini adalah contoh gambar yang membuktikan bahwa cahaya dapat menembus benda bening. Sifat yang ketiga yaitu cahaya dapat dipantulkan. Nah, ini juga termasuk sifat yang ketiga. Cahaya dapat dipantulkan ketika terkena permukaan benda. Terjadi pemantulan teratur jika cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan yang rata, seperti cermin. Nah, kalian bisa buktikan ya, di rumah kan banyak cermin tuh di lemari kalian, di dinding kalian. Silahkan dibuktikan ya sayang. Ini adalah salah satu contoh dari spion sebagai sifat cahaya yang dapat dibiaskan ya sayang. Nah, untuk praktek yang keempat yaitu siapkan pensil, gelas, dan air. Kalian akan menyelupkan pensil ke dalam gelas yang berisi air. Kalian amati dari samping ya. Apakah terlihat patah pensil tersebut? Apa terlihat besar? Coba kalian buktikan ya. Ini adalah sifat cahaya yang keempat, yaitu dapat dibiaskan. Semangat sayang! Nah, ini adalah contoh dari cahaya dapat dibiaskan ketika kita berada di kolam renang. Nah, kita akan melihat permukaan kolam renang itu terlihat lebih dangkal karena pembiasan cahaya tersebut.
Jadi terlihatnya tuh dangkal, maka kalian jangan langsung loncat ya kalau tidak menguasai teknik berenang. Nanti kalian akan tenggelam. Nah, setelah mempelajari, kita menyimpulkan materi hari ini ya sayang. Hari ini kita sudah belajar apa sayang? Ya, betul sekali. Belajar sifat-sifat cahaya. Yang pertama yaitu cahaya dapat merambat lurus. Betul sekali. Yang kedua apa? Cahaya dapat menembus benda bening. Betul. Yang ketiga apa? Siapa yang tahu? Iya, betul. Cahaya dapat dibiaskan. Yang keempat, apa? Cahaya dapat dipantulkan. Betul sekali. Hebat nih anak-anak ibu ya. Kita hari ini telah belajar sifat-sifat cahaya. Dan setelah menyimpulkan, kita akan latihan soal atau evaluasi. Nah, evaluasi pada hari ini adalah sebutkan sifat-sifat cahaya dan tolong disiapkan ya alat-alat yang diperlukan dalam praktek sifat-sifat cahaya. Dan minggu depan kita akan praktek ya sifat-sifat cahaya. Nah, sekarang tolong ditulis dulu alat yang diperlukan tadi. Tadi kan sudah Ibu jelaskan bagaimana untuk praktek sifat cahaya pertama sampai keempat. Jadi, tolong ditulis alat dan bahan praktek pada sifat-sifat cahaya.